Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdinand Majid Firdaus dari kelas Teknik Informatika B angkatan 2023 dengan NIM 23051204052. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan tentang DHCP dan juga wireless. Oke, yang pertama ini kita akan praktekkan tentang DHCP. Yang pertama ini pengertiannya dari DHCP sendiri nih. Nah, jadi DHCP ini adalah Dynamic Configuration Protocol, adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut dengan DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut dengan DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server pada saat kedua DHCP klien dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. Nah, lalu DHCP ini bakalan menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Nah, terus setelahnya DHCP setelah memberikan nomor IP, maka server meminjamkan nomor IP yang ada di DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP ini diberikan bersama dengan subnet mask dan default gateway. Oke, jadi di sini kita sudah membuat untuk kerangkanya dari DHCP. Oh ya, sebelum itu DHCP ini cara kerjanya ada 4 ya. Yang pertama ini DHCP discover atau klien meminta nomor IP ke server. Lalu ada DHCP offer, yaitu DHCP server lebih server jika memang ada 2 atau lebih yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu ada DHCP request, yaitu klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui permintaan tersebut kepada DHCP server. Lalu ada DHCP acknowledgement, DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan meningkatkan nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Oke, jadi untuk rangkanya sendiri itu seperti ini. Nah, kita bikin skema seperti ini ya. Lalu kita pergi ke DHCP ini, terus kita ke config, kita ke fast ethernet ini. Nah, ini untuk ini MAC address-nya itu kita setting seperti ini, terus IP-nya ini kita buat static ya. Terus habis itu untuk IP address-nya itu seperti ini. Lalu untuk subnetting mask-nya itu seperti ini. Nah, lalu kita aktifkan di service ya, di bagian konfigurasi dengan konfigurasi seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk name-nya ini server pool, terus ini itu kita on-in dulu ya. Terus interface-nya ini fast ethernet 0. Lalu default gateway-nya kita isi seperti ini, DNS-nya seperti ini, terus start IP-nya itu dari 192, terus 161.1.151. Lalu subnetting mask-nya itu 255.255.255.128. Oke, terus untuk maksimum number of usernya ini kita buat 50, terus ini 0 semua ya. Lalu nanti bakalan kita add, nanti bakalan muncul langsung di sini. Nah, terus habis itu kita aktifkan untuk laptopnya dengan DHCP client ya. Ini untuk laptop ini jadi DHCP client. Kita pergi ke desktop, terus kita ke configuration, terus habis itu kita ke ini kita buat DHCP. Untuk mengganti ini kita buat static dulu kalau misalkan mau ganti ini ya, terus kita ke DHCP ya. Oh, sorry. Nah, bakalan seperti ini ya. Di DHCP nya jadi IP-nya itu 192.168.1.152. Nah, jadi langsung bakalan terhubung sama yang tadi ya. Nah, terus ini untuk DNS-nya seperti ini. Nah, lalu kita aktifkan juga di smartphone-nya. Untuk di smartphone-nya itu seperti ini di IP konfigurasinya. Nah,
Oke, jadi ini di DCP-nya itu dari 151 ya. Untuk yang tadi itu kan 152 ya. Yang ini yang di laptop itu tadi 152, jadi yang di ponsel ini jadi 151. Tergantung tadi yang sudah kita ubah tadi. Nah, jadi mungkin cukup itu yang dari DHCP. Oke, di sini kita bakalan lanjut untuk praktikum yang selanjutnya, yaitu wireless ya. Nah, jadi wireless itu apa sih? Nah, wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless ini sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Nah, contohnya seperti ini tuh wireless ya. Jadi ada akses pointnya. Di sini kita nanti bakal di wireless ini kita tambahkan akses point 2 dan terus switch yang untuk menghubungkan dari akses point ini. Jadi akses point ini bakalan ada gelombang seperti gelombang radio gitu ya, menggunakan gelombang radio yang terhubung ke laptop dan juga terhubung ke smartphone. Nah, cara kerja jaringan wireless itu seperti gimana sih? Nah, jadi adapter wireless komputer itu menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Nah, terus router wireless ini bakalan menerima sinyal yang dan melakukan dekode data. Router ini mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Nah, wireless internet itu adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Nah, layanan ini umumnya itu disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel atau modem DSL di rumah atau di kantor. Nah, berdasarkan pengertian wireless di mana tidak dibutuhkan kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka dengan seperti ini semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu. Maka ada baiknya ketika menyiapkan jaringan wireless itu di satu rumah atau kantor jaringan harus dilindungi password keamanan jaringan dan menggunakan pengaturan jaringan wireless. Nah, jadi contohnya itu seperti ini ya. Nah, di jaringan wireless itu ada 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama ini ada sinyal radio dan juga ada format data, terus juga ada struktur jaringan. Nah, jadi strukturnya seperti ini, sama seperti tadi itu kita ada laptop, ada smartphone, terus sudah ada di sini ada access point, kita tambahkan access point. Nah, terus kita setting di AP1-nya itu seperti ini. Di bagian config ya, kita pergi ke port 1. Nah, di AP1 ini kan nanti kan bakalan tersambung ke laptop ya. Jadi kita settingnya itu seperti ini, nanti kita samain sama layar laptop. Nah, di sini SSID-nya itu IP1, terus ininya kita isi 1, terus ini kita isi 1000 ya. Nah, terus ini passwordnya itu seperti ini. Nah, terus ini kita pilih WPA2 PSK ini. Nah, terus langsung kita setting di yang ke AP2 ini, ke di port 1 ini seperti ini, terus ini juga seperti ini, dan ini itu kita disablein. Lalu di bagian setting laptop ini pada sebentar. Nah, pada wireless 0 ini, nah kita setting seperti ini ya, SSID-nya itu bakalan nyambung ke IP1, terus PSK parsennya ini IP1 underscore pass, sama seperti tadi. Nah, terus ya, metode autentikasi keamanannya ini pakai WPA2 PSK, dengan passwordnya 1-8, terus IP address-nya itu seperti ini. Seperti ini untuk IP address-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi langsung jaringannya bakalan terhubung secara wireless. Ini juga sama juga di bagian config di wireless 0 ini juga kita ubah
ini SSID-nya kita hubungkan ke IP2, terus ininya authentication-nya ini disable ya, jadi kita nggak menggunakan password ya untuk di bagian smartphone ini. Lalu ini seperti ini untuk IP-nya. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk praktikum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.